Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Masih mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin anak-anak dari rumah bisa ikut membaca doa yang ada di layar. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 3 dan 4, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai gerak tari berdasarkan dinamika, ya, menirukan gerak-gerak keseharian. Lalu yang kedua kita sudah belajar menghitung selisih dua bilangan cacah. Lalu yang ketiga kita sudah belajar mengenai manfaat-manfaat mengisi waktu luang. Dan yang keempat kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak warga sekolah. Nah anak-anak, di pembelajaran 5 kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menghitung selisih dua bilangan cacah. Lalu yang kedua, menuliskan saran. Dan yang ketiga, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menghitung selisih dua bilangan cacah. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan pasangan bilangan yang memiliki selisih sama, yaitu 264. Ya, ingat ya anak-anak, selisih yaitu pengurangan. Jadi, bilangan dikurangi bilangan sama dengan hasilnya 264. Ya, ingat, dikurangkan bukan dijumlahkan. Karena kemarin masih ada beberapa yang masih salah. Kita ke contoh pasangan bilangan yang pertama, yaitu 414 dan 150. Maka caranya kita akan mengurangkan 414 dikurangi 150. Hasilnya sama dengan 264. Lalu pasangan bilangan yang kedua, 499 dan 235. Nah, 499 dikurangi 235. Hasilnya sama dengan 264.
Lalu yang ketiga 574 dan 310. Nah, kita kurangkan 574 dikurangi 310. Hasilnya sama dengan 264. Lalu contoh pasangan bilangan yang keempat, 645 dan 381. Nah, 645 dikurangi 381. Hasilnya sama dengan 264. Lalu contoh pasangan bilangan yang kelima, 714 dan 450. 714 dikurangi 450. Hasilnya sama dengan 264. Itu dia anak-anak cara menghitung selisih dua bilangan cacah. Nah, selanjutnya kita akan belajar menuliskan saran dari kejadian. Jadi nanti Bu Tini ada beberapa kejadian. Kita akan coba untuk mencari saran untuk kejadian tersebut. Nah, kejadian yang pertama, Zara akan menggunakan toilet di sekolah. Ternyata ada beberapa teman yang mengantri untuk menggunakan toilet. Nah, coba anak-anak sekarang kira-kira saran yang tepat untuk kejadian tadi apa? Bu Tini beri waktu untuk mencari sarannya. Sudah? Nah, kalau sudah kita coba cocokkan. Ya, sarannya yaitu sebaiknya Zara ikut mengantri untuk menggunakan toilet. Nah, anak-anak pasti juga sudah benar ya. Sekarang kita lanjut ke contoh kejadian yang kedua. Gultom meminjam penggaris cici. Tanpa sengaja, Gultom mematahkan penggaris cici. Nah, anak-anak, Ibu Tini beri waktu, silakan untuk mencari saran yang tepat dari kejadian yang kedua. Bu Tini beri waktu. Baik, sudah. Nah, saran yang tepat yaitu sebaiknya Gultom meminta maaf dan mengganti penggaris cici. Ya, anak-anak ini pasti juga sudah memberikan saran yang sama. Lalu kejadian yang ketiga, Nana minum air dalam botol. Tanpa sengaja, Nana menumpahkan air dalam botol itu. Air membasahi mejanya. Anak-anak sekarang silakan tentukan saran yang tepat untuk kejadian yang ketiga ini. Bu Tini beri waktu. Sudah, baik, kita cocokkan saran yang tepat yaitu sebaiknya Nana mengelap air yang membasahi meja. Nah, itu dia anak-anak contoh menentukan saran dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas kewajiban dan hak warga sekolah terkait kebersihan sekolah. Yang pertama yaitu mengenai kewajiban. Kewajiban sebagai warga sekolah terkait kebersihan sekolah. Yang pertama yaitu melaksanakan piket kelas. Nah, nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah seperti biasa, pasti kan ada jadwal piket. Nah, itu adalah contoh kewajiban anak-anak, jadi harus dilaksanakan. Ya, lalu yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Nah, di sekolah itu kan pasti sudah banyak disediakan tempat sampah. Nah, nanti kalau anak-anak sudah masuk seperti biasa,
Jangan lupa untuk membuang sampah di tempatnya. Lalu, kewajiban yang ketiga yaitu menyiram toilet setelah digunakan. Ya, ini penting karena apa? Supaya nanti teman kita selanjutnya yang akan ke toilet itu juga bisa menggunakan toilet yang bersih. Jadi, setelah kita menggunakan toilet, jangan lupa untuk disiram. Lalu kewajiban yang keempat, membersihkan lingkungan sekolah secara rutin. Ya, ini bisa termasuk ruang kelas, halaman sekolah, lalu juga ruang-ruang lain. Selanjutnya yaitu hak warga sekolah terkait kebersihan sekolah. Yang pertama yaitu menggunakan toilet yang bersih. Nah, karena tadi sudah ada kewajiban untuk selalu menyiram toilet setelah digunakan, nah maka kita juga mendapatkan hak untuk menggunakan toilet yang bersih. Lalu, hak yang kedua, mendapat udara segar di sekolah. Nah, seperti ketika anak-anak di sekolah itu banyak sekali pepohonan, maka udaranya menjadi segar. Nah, itu juga termasuk hak anak-anak sebagai warga sekolah terkait kebersihan sekolah. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 46 sampai 47. Penilaian harian A, B, dan juga C. Jawaban silahkan ditulis langsung pada LKS. Jangan lupa nanti jawabannya untuk difoto dan dikirimkan ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Tini akan memimpin doa, anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami kesempatan belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan dikirim. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.